Organisasi yang baik adalah organisasi yang dapat melakukan efisiensi pada berbagai sumber daya yang dimilikinya. Bagaimanakah cara melakukan efisiensi tersebut? Bersama saya, Dia Ayu Prastiawati dari Departemen Teknik Sistem dan Industri, kita akan belajar tentang Lean Concepts and its application. Dalam bahasa Inggris, Lean diartikan sebagai slim, thin, atau slight. Saya lebih suka mengartikan Lean sebagai ramping. Namun dalam konteks manajemen, arti Lean lebih dekat pada efisiensi. Gambar berikut adalah gambaran umum tentang Lean. Dalam konteks ITS, tujuan yang dimaksud adalah menjadi world-class university. Untuk mencapai tujuan tersebut, ITS harus mempunyai fondasi yang kuat dalam hal safety dan 5S. Product quality, measurement and standardization produknya. Produk tersebut harus sampai di tangan konsumen dengan tepat dan cepat, menggunakan konsep TPM atau Total Productive Maintenance, TQM atau Total Quality Management, dan JIT atau Just in Time. Keseluruhan proses untuk mencapai world class university tersebut membutuhkan perbaikan secara bertahap dan dilakukan dengan terus-menerus, atau continuous improvement yang biasa kita sebut sebagai Kaizen. Dari overview tersebut, kita dapat mendefinisikan Lean Concept, yaitu sebagai sebuah cara berpikir, filosofi, metode, dan strategi manajemen untuk meningkatkan efisiensi pada lini operasi dan servis. Sehingga pada dasarnya fungsi Lean adalah untuk mengurangi pekerjaan yang tidak perlu dan menghilangkan pemborosan, sebagaimana digambarkan pada diagram di sebelah kiri. Pada diagram tersebut, kita dapat lihat bahwa sebelum menerapkan Lean Concept, tahapan pekerjaan yang harus dilakukan banyak dan panjang. Namun, setelah menerapkan Lean Concept, tahapan menjadi lebih singkat, sehingga efisiensi bisa dilakukan pada berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk waktu. Agar dapat membuat tahapan-tahapan pekerjaan yang lebih singkat, maka Lean Concept ini menggunakan 6 metode yang berfokus pada 1. Menghilangkan pemborosan. 2. Proses flow dan pull dari customer. Proses flow adalah proses yang berfokus agar fungsi atau layanan yang diberikan kepada konsumen berjalan cepat dan tanpa hambatan. Sedangkan proses pull adalah proses produksi yang berfokus pada kebutuhan konsumen. Dalam konteks ITS sebagai institusi pendidikan, kebutuhan konsumen yang dapat kita identifikasi adalah layanan yang cepat dan tepat. 3. Manajemen visual. 4. Organisasi tempat kerja. 5. Standarisasi. 6. Pemecahan masalah. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas adalah menghilangkan pemborosan. Pemborosan ini dapat berupa material, misalnya mesin, peralatan atau bahan logistik, sumber daya manusia, modal atau uang, proses, waktu, atau sumber daya lainnya. Terdapat 9 jenis pemborosan, yaitu 1. Defect atau produk cacat. Produk yang cacat adalah produk yang membutuhkan penanganan lanjutan, di mana untuk memperbaiki produk cacat ini dibutuhkan tenaga dan waktu untuk melakukan pengerjaan ulang atau rework, scrap, dan membetulkan informasi yang salah. Bahkan jika produk cacat sudah sampai di tangan konsumen,
maka diperlukan juga usaha untuk menarik kembali produk tersebut atau biasa disebut recall. Pemborosan kedua adalah waiting. Waktu yang terbuang untuk menunggu tahapan selanjutnya di dalam proses. Pemborosan ketiga adalah transportation. Perpindahan yang tidak perlu dari produk dan material. Misalnya, memindahkan material keluar masuk gudang berkali-kali. Pemborosan keempat adalah motion. Perpindahan atau gerakan yang tidak penting dari seseorang. Setiap gerakan yang dilakukan oleh pegawai dalam melakukan pekerjaan bukanlah merupakan gerakan yang memberi nilai tambah pada produk yang dilayani. Pemborosan keempat adalah motion, atau perpindahan atau gerakan yang tidak penting dari seseorang. Setiap gerakan yang dilakukan oleh pegawai dalam melakukan pekerjaan bukan merupakan gerakan yang memberi nilai tambah pada produk atau layanan, maka gerakan ini adalah gerakan pemborosan. Misalnya, menyimpan dokumen pada posisi yang jauh untuk diraih selama bekerja. Pemborosan yang kelima adalah environmental health and safety, yaitu tidak mematuhi prosedur EHS yang ada, sehingga terjadi kecelakaan kerja yang membuat terhentinya proses kerja karena petugas yang bersangkutan harus beristirahat sementara waktu. Pemborosan yang keenam adalah overproduction, yaitu hasil produksi melebihi yang dibutuhkan atau diproduksi sebelum dibutuhkan. Pemborosan ketujuh adalah non-utilized talent, yaitu tidak menggunakan secara optimal waktu, kemampuan, dan pengetahuan dari seorang pegawai. Karena ketidakoptimalan ini, maka pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan oleh satu orang pegawai harus dikerjakan oleh 3 orang pegawai. Pemborosan ke-8 adalah unnecessary inventory, yaitu produk dan material atau bahan baku yang melebihi permintaan atau tidak diproses. Persediaan berlebih tersebut menimbulkan masalah-masalah baru, yaitu adanya masa kadaluarsa, barang rusak, dan penyediaan biaya dan tempat untuk proses penyimpanan. Pemborosan ke-9 adalah extra processing, yaitu melakukan proses melebihi apa yang diminta atau diinginkan oleh customer. Menurut Kinsey, Lean Management dapat didefinisikan sebagai a business system operation for manufacturing and service by involving all employees to eliminate non-waste, to create value added of product and service for improving customer satisfaction. Atau dapat diterjemahkan sebagai sebuah operasi sistem bisnis untuk manufacturing dan layanan dengan melibatkan seluruh karyawan untuk menghilangkan 9 pemborosan dalam rangka menciptakan nilai tambah produk dan layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Atau bisa juga didefinisikan sebagai suatu sistem produksi yang bertujuan untuk menghilangkan pemborosan di semua aspek produksi dengan melibatkan seluruh karyawan untuk membuat continuous improvement yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kata kunci dari definisi di atas adalah melibatkan seluruh karyawan dan 9 pemborosan. Dengan demikian, Lean Management ini bersifat participatory atau melibatkan banyak orang, efisien, ramping, ringkas, dan aliran lancar. Apakah prinsip-prinsip dasar dalam mengimplementasikan Lean? Berikut 5 prinsip dasarnya. 1. Define value from the customer's perspective, yaitu identifikasikan kebutuhan customer dan kemampuan penciptaan nilai yang dilihat dari sudut pandang customer. 2. Identity value stream, atau kenali aliran nilai,
Dengan mengenali aliran nilai, memungkinkan manajemen untuk memahami dan mengukur seluruh aktivitas produksi. 3. Create continuous flow process merupakan usaha untuk menghilangkan pemborosan dengan membuat proses berjalan dengan lancar dan kontinu, sehingga tidak ada waktu tunggu. 4. Pull system. Pull from customer, yaitu sistem yang berfokus pada kebutuhan customer, di mana hanya membuat produk sesuai yang dibutuhkan customer dan pada waktu yang tepat. 5. Strive to perfection, atau berusaha untuk membuat kesempurnaan, yaitu selalu berusaha mencapai kesempurnaan dengan menghilangkan waste secara bertahap dan berkelanjutan. Apa sajakah Lean Tools itu? 1. Value Stream Mapping, atau singkat VSM. Value Stream Mapping merupakan salah satu Lean Management Tool yang membantu menampilkan gambar visual dari langkah-langkah yang butuh untuk dilakukan, mulai dari pembuatan produk hingga mendistribusikan pada end customer. Sehingga pada prinsipnya, VSM ini adalah peta proses pembuatan produk atau servis dari awal sampai dengan produk atau servis tersebut diterima oleh pengguna. Dengan adanya peta tersebut, maka siapa saja dapat memahami proses dan dapat mengetahui di mana terjadinya pemborosan. Info tentang pemborosan tersebut dapat menjadi dasar dalam membuat continuous improvement atau Kaizen. Tools yang kedua adalah 5S atau 5R. Tools ini sudah sangat familiar bagi kelompok besar ITS, di mana ITS sudah mempunyai program 5S plus S, yaitu sisih atau seri, susun atau seiki, saku atau seiso, standar atau seiketsu, sinambung atau shitsuke, dan selamat atau safety. Pada Lean Tools ini akan dibahas 5S saja, yaitu 1. Seri atau susun atau ringkas, yaitu menghilangkan semua file yang tidak dibutuhkan saat bekerja. 2. Seito atau susun atau rapi, yaitu semua peralatan, mesin, dan barang lainnya harus memiliki tempat tertentu. Ketiga, seiso atau saku atau bersih, yaitu memastikan tempat kerja selalu bersih. Keempat, yaitu seiketsu atau standar atau rawat, yaitu metode untuk mempertahankan hasil dari 5S sebelumnya, bukan hanya dalam bentuk SOP, tetapi bisa juga dalam bentuk best practice dan secara aktif menerapkan ISO. 5. Shitsuke atau sinambung atau rajin, yaitu memastikan hasil dari 5S yang telah dilakukan tetap terjaga dan berkelanjutan. Selalu berusaha untuk menghilangkan waste dan friction. Tools yang ketiga adalah Kanban. Kanban berasal dari bahasa Jepang yang artinya visual card, signboard, atau billboard. Kanban merupakan sistem penjadwalan untuk lean manufacturing dan just-in-time manufacturing. Cara kerja Kanban: 1. Memvisualisasikan proses kerja. 2. Membatasi work in process. 3. Fokus pada flow dari proses. 4. Continuous improvement. Jadi, Kanban adalah suatu sistem yang menggunakan kartu-kartu yang berfungsi untuk mengendalikan aliran-aliran material melalui sistem produksi just-in-time. Kartu-kartu tersebut digunakan untuk memerintahkan suatu work center untuk memindahkan dan menghasilkan material atau komponen tertentu. Dengan membuat model visual dari pekerjaan dan alur kerja, kita dapat mengobservasi alur dari pekerjaan yang sedang berjalan
melalui Kanban sistem. Dengan melihat semua proses kerja, beserta halangan, bottleneck, dan antrian yang terjadi, secara instan dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi yang ada. Tools keempat adalah Pokayogo. Pokayogo berasal dari bahasa Jepang yang artinya mistake proofing atau pemeriksaan kesalahan atau pencegahan kesalahan yang disengaja. Pokayogo merupakan mekanisme dalam lean manufacturing proses yang membantu operator peralatan menghindari adanya kesalahan atau POKA. Tujuannya yaitu mengeliminasi kerusakan atau defect pada produk dengan cara mencegah, mengkoreksi, atau menunjukkan adanya human error. Tools ini dapat dengan mudah dipahami dengan melihat gambar ilustrasi berikut. Proses pertama adalah proses tanpa adanya pemeriksaan. Tools ini dapat dengan mudah dipahami dengan melihat gambar ilustrasi. Proses pertama adalah proses tanpa adanya pemeriksaan kesalahan, di mana steker dan lubang stop kontak untuk plus dan minus mempunyai ukuran yang sama. Hal ini akan memungkinkan pemasangan steker tersebut berada pada posisi terbalik, yaitu plus pada minus dan minus pada plus. Sedangkan pada proses kedua sudah dilakukan pemeriksaan kesalahan, di mana ukuran steker dan lubang stop kontak yang plus dibuat lebih besar daripada yang minus, sehingga tidak akan terjadi kesalahan pemasangan. Tools kelima adalah Jidoka. Jidoka merupakan aksi untuk menghentikan proses secara otomatis ketika terjadi suatu kesalahan, seperti target produksi tidak tercapai, kualitas produk buruk, dan malfungsi pada mesin. Penghentian proses ini dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem maupun secara manual oleh operator. Faktor penyebab keberhasilan implementasi Lean. 1. Dukungan infrastruktur dari manajemen. 2. Implementasi Lean secara bertahap. 3. Ketersediaan SDM. 4. Keterlibatan karyawan. 5. Sistem penghargaan. 6. Pemilihan model Lean yang tepat. 7. Komitmen dari manajemen. Faktor penyebab kegagalan implementasi Lean. 1. Strategi komunikasi yang tidak tepat. Tidak tepat dalam penyampaian tujuan Lean, no weekly kaizen, visual code, media komunikasi. 2. Tidak memahami visual Lean. 3. Tidak ada budaya inovasi di perusahaan. 4. Kurangnya keterlibatan karya. 5. Kurangnya sistem 6. Kurang tepat pemilihan model Lean dan metode yang digunakan. 7. Kurangnya komitmen manajemen. Berikut saya akan menyampaikan 14 prinsip Toyota atau 14 Principles of Toyota. 1. Buat keputusan manajemen berdasarkan filosofi jangka panjang, meskipun pengeluaran yang diperlukan dalam short-term financial goals. 2. Buat continuous process flow untuk dapat membawa masalah ke permukaan. 3. Gunakan full system untuk menghindari overproduction. Pastikan profit yang dihasilkan adalah sesuai kebutuhan konsumen, baik dalam kualitas maupun jumlah, sehingga tidak terjadi produk berlebih. 4. Heijuka, buat level untuk workload atau beban kerja. Fungsi dari Heijuka adalah pemerataan produksi, sehingga beban kerja baik dari segi manusia dan mesin yang digunakan bisa bekerja secara maksimal dan manusiawi.
4. Heijunta atau what level untuk workload atau beban kerja. Maksudnya adalah buat pemerataan produksi sehingga beban kerja baik dari segi manusia dan mesin yang digunakan bisa bekerja secara maksimal dan manusiawi. 5. Jidoka atau budaya untuk menghentikan dan memperbaiki masalah. 6. Standarisasi tugas atau pekerjaan. 7. Gunakan visual control. 8. Hanya gunakan teknologi yang telah diuji dan reliable atau handal, serta sesuai dengan pekerja dan proses di perusahaan. Kita tidak perlu menggunakan teknologi yang super canggih jika hal tersebut tidak sesuai dengan pegawai atau proses di perusahaan. 9. Kembangkan pemimpin yang secara menyeluruh memahami semua pekerjaan, memegang nilai dan budaya perusahaan, serta mengajarkan pada pekerja lain. 10. Kembangkan orang-orang maupun tim yang luar biasa untuk mengikuti filosofi perusahaan. 11. Hargai semua partner dan supplier dari perusahaan dengan membuat mereka berkembang dan beri challenge. 12. Pergi dan lihat sendiri untuk memahami situasi sebenarnya yang ada atau Genshi Genbutsu. 13. Buat keputusan secara perlahan dengan konsensus. Perhatikan semua opsi yang ada. Terapkan keputusan secara cepat atau memawashi. 14. Membuat organisasi yang terus belajar melalui refleksi yang terus-menerus atau kansai dan continuous improvement atau Kaizen. Gambar berikut adalah model kepemimpinan Toyota. Dalam gambar dapat dilihat bahwa model kepemimpinan Toyota dominan pada kuadran 4. Terdapat 2 ciri utama pada kuadran tersebut, yaitu 1. Pendekatan kebijaksanaan. Terdapat 2 ciri utama pada kuadran tersebut, yaitu 1. Pendekatan kebijakan yang dibuat adalah bottom up, yaitu kebijakan yang berasal dari bawahan atau tim kerja, sehingga kebijakan atau keputusan yang dibuat bersifat kolaboratif. Ciri yang kedua, Toyota leaders paham betul terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, atau in-depth understanding of work. Mereka memahami proses dengan datang dan melihat langsung proses produksi mulai dari titik pertama sampai titik akhir. Sehingga jika ada masalah, mereka dapat memahami akar masalahnya sebelum membuat langkah-langkah perbaikan. Dengan demikian, fungsi utama dari Toyota Leader adalah mensupport orang dalam melakukan pekerjaannya, di mana mereka akan menentukan tujuan dan arah, sekaligus menjadi pemandu atau guide dan pelatih atau coach. Sebagai penutup, saya akan mengutip quote dari Charles Darwin, yaitu, "A person who dare to waste an hour of life had not yet found the value of life." Artinya, orang yang berani menyia-nyiakan waktunya, meskipun itu hanya 1 jam, adalah orang yang belum menemukan nilai kehidupan. Jadi teman-teman, mari kita menghargai waktu untuk menemukan nilai kehidupan. Dan jangan lupa untuk selalu berkontribusi untuk ITS yang lebih baik. Salam sehat dan selalu semangat.